Assalamualaikum semuanya. Cream soup ala KFC modal cuma 19.000 jadi 6 bungkus. Jujur di KFC sendiri aku tuh cuman pernah nyoba sup yang biasa itu loh teman-teman, belum pernah nyobain yang cream soup ini. Tapi kalau kalian nanya rasanya gimana, jauh banget teman-teman, bener-bener enakan ini. Kalau kalian nggak percaya, sok langsung aja kita tonton sampai habis. Kalau udah tahu resepnya, kita langsung aja coba recook. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wortel. Untuk wortel yang aku pakai kurang lebih 1 buah ya. Kalau kalian nanya, Kak, kalau ditimbang berapa gram? Ini kurang lebihnya 100 gram ya teman-teman ya. Dan ini sebelum aku kupas kayak gini, wortelnya tuh udah aku cuci. Jadi ini nanti setelah aku potong-potong nggak aku cuci lagi ya teman-teman ya. Ini aku kupas pakai kupasan buah gitu. Ini aku dapetin dari pisau set yang aku pakai. Pisau set yang aku pakai ini tuh harganya murah meriah teman-teman, cuman 80 ribuan aja, dapatnya 7 piece. Itu udah termasuk kerak pisaunya ya. Jadi pisau kalian tuh bakalan aman ditaruh di situ. Jadi kalau teman-teman pengen kembaran kayak aku nih, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya. Aku bakalan kasih link produknya di sana. Ini untuk wortelnya aku bakalan potong dadu-dadu. Untuk cara pemotongannya kalian bisa lihat di video ya teman-teman ya. Aku sih lebih rekomen kalau teman-teman beli wortel, pilihnya yang gede-gede gitu loh teman-teman, kalau mau dipotong-potong dadu seperti ini. Tuh, ini lebih gampang kan, karena aku tadi milih wortelnya tuh yang lumayan gendut gitu, jadi bentuk dadunya kelihatan teman-teman. Ini udah selesai aku potong-potong. Kalau udah selesai dipotong-potong, kita langsung aja masukin ke dalam piring. Maksud aku kita pindah ke dalam piring dan kita lanjut serut jagungnya. Di sini aku udah siapin 1 buah jagung. Sama ya teman-teman ya, jagungnya ini tuh udah aku cuci dulu di awal, jadi nanti nggak perlu aku cuci lagi. Tapi kalau teman-teman nggak dicuci dulu, aku rekomendasin jagungnya dicuci dulu baru diserut seperti ini. Aku pengennya dipipil-pipil gitu. Menurut aku kalau dipipil satu-satu, karena jagung aku ini terlalu muda, nanti bakalan kemana-mana gitu loh teman-teman airnya. Jadi aku bakalan ambil jalur pintas, yaitu diserut seperti ini aja. Ini kalau jagungnya udah diserut semuanya, kita lanjut aja ke step berikutnya. Buat sup ini tuh stepnya yang banyak, cuman pas potong-potong doang teman-teman. Kalau masaknya mah ini sebentar ya, jadi nggak ada proses yang aneh-aneh gitu untuk cara masaknya. Lanjut di sini aku bakalan potong-potong perbumbuannya. Di sini aku ada 3 siung bawang putih. Ini aku bakalan geprek terus dicincang. Kalau teman-teman punya chopper mini nih, boleh banget dichopper. Cuman karena aku tuh tim yang gak mau ribet nyuci, jadi lebih baik aku bakalan cincang seperti ini aja. Caranya kalian bisa langsung aja lihat di video ya. Ini kalau bawang putihnya udah dicincang, kita lanjut potong-potong yang lainnya ya. Ini kita pindah dulu. Di sini aku ada 1/4 bawang bombay. Kenapa untuk bawang bombaynya ini tuh aku pakainya ngirit-ngirit ya teman-teman ya. Soalnya bawang bombay itu satunya bisa 4.000 kan. Jadi kita pakai sedikit-sedikit aja biar bisa buat masak yang lain. Terus di sini aku ada seledri. Untuk seledrinya, karena seledri aku agak mungil-mungil, aku pakainya 2 helai ya teman-teman ya. Catatan kalau buat sup ini nggak boleh ketinggalan. Jadi seledri itu kuncinya teman-teman. Buat ngeluarin wangi sup itu dari si seledrinya. Kalau seledrinya udah dipotong, kita lanjut potong-potong ayam filet. Di sini untuk ayam filetnya, awalnya aku pengen pakai 200 gram ya teman-teman ya. Tapi menurut aku 150 gram aja itu udah banyak banget teman-teman. Jadi di sini aku bakalan ralat ya untuk resepnya ya. Jadi untuk ayam filetnya ini kurang lebih pakai 150 gram. Boleh di mix pakai minyak, maksud aku lemak. Cuman kebetulan di sini aku pakai full daging. Aku pakai dada ayam, dan untuk dada ayamnya tuh sama ya. Ini sebenarnya niatnya aku pengen dadu-daduin teman-teman. Cuman kan nggak terlalu kelihatan ya kalau ayam bentuk dadunya. Jadi untuk cara pemotongannya kalian bisa lihat di video ya. Di sini aku motongnya lumayan kecil-kecil gitu. Menurut aku enak banget tau sup terus dipotong-potong kecil kayak gini. Kemarin aku nyobain beli dan itu gak enak teman-teman. Ternyata pas aku recook kayak gini, ini tuh top markotop deh pokoknya rasanya. Lanjut di sini aku bakalan larutin maizena ya teman-teman ya. Untuk maizenanya kurang lebih di sini aku pakai 4 sendok makan. Takarannya nggak terlalu munjung.
Ini aku nggak tahu kenapa nggak aku timbang, soalnya yang mau aku timbang tuh susu full creamnya teman-teman. Jadi ini maizenanya udah masuk, aku langsung aja masukin susu full cream. Di sini untuk takaran susu full creamnya aku pakai 350 gram. Jadi setelah kita masukin maizena, kita hidupin timbangannya, terus kita timbang susu full creamnya 350 gram ya. Kalau teman-teman gak punya timbangan dan butuh rekomendasi timbangan yang cocok buat sehari-hari dan harganya cuma 20 ribuan aja, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Sok langsung aja beli rekomendasi aku ya teman-teman ya, soalnya ini tuh worth it banget buat beli gitu loh. Lanjut kita langsung aja masak ya. Kita langsung aja ambil 1 sendok makan margarin. Di sini untuk margarinnya aku pakainya agak munjung ya teman-teman ya, biar minyaknya nggak terlalu pelit-pelit banget. Ini aku lelehin dulu margarinnya. Kalau bisa wadahnya yang lumayan gede ya teman-teman ya, soalnya ini tuh hasilnya lumayan banyak, 6 porsian gitu. Lanjut aku bakalan tumis dulu bawang putihnya, terus lanjut juga aku bakalan tumis bawang bombaynya. Jadi bawang-bawangannya ini kita tumis dulu di awal, kita tumis sampai dia tuh ngeluarin bau wangi gitu loh teman-teman. Kalau bawang putih sama bawang bombaynya udah ngeluarin harum gitu kan, berarti dia udah nggak langu lagi. Kalau udah, kita langsung aja masukin sayur-sayurannya. Ini di sini aku ada wortel sama jagung, langsung aja dimasukin sekaligus kayak gini nggak masalah ya. Ini kita tumis sebentar sampai si wortelnya ini agak sedikit setengah mateng gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak dibantu gitu nanti wortelnya masih keras teman-teman. Jadi kita tunggu sampai si wortelnya agak mateng ya, baru kita masukin dagingnya. Lanjut, kalau wortelnya udah lumayan layu, kita masukin ayamnya ya. Jadi setelah sayur kita masukin ayam. Untuk ayamnya kita masak sampai dia tuh mateng gitu loh. Jadi ayamnya ini kan perbedaannya, kalau dia udah mateng warnanya putih ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sampai ayamnya tuh berwarna putih, sambil terus diaduk kayak gini biar matengnya merata. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja masukin air kurang lebih 650 gram. Sebenarnya aku rekomen banget sih buat teman-teman yang mau nyobain resep aku ini, wajib banget beli timbangan karena setiap bahan yang aku pakai tuh selalu aku timbang termasuk air. Jadi sok langsung aja check out rekomendasi timbangan dari aku ya. Untuk rasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 bungkus Royco, 1 sendok teh gula, setengah sendok teh sasa atau micin, setengah sendok teh atau seujung sendok makan merica bubuk, dan kita masukin seledrinya juga ya teman-teman ya. Ini tuh penting banget sih, kalau teman-teman pengen supnya kalian wangi harus pakai ini ya teman-teman ya. Jadi kunci dari sup KFC itu atau sup yang enak itu tuh di seledrinya ya. Jadi kalau kalian skip itu seledri, menurut aku baunya tuh nggak kayak sup gitu loh. Jadi harus pakai ya teman-teman ya. Ini perasannya udah masuk semuanya, kita tunggu aja airnya sampai mendidih ya. Dan jangan lupa sambil dikoreksi rasa. Kalau menurut kalian rasanya udah pas, ini nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Ini udah mendidih. Kalau menurut kalian airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin larutan maizena sama susu yang udah kita siapin tadi. Ini sebelum dimasukin jangan lupa diaduk-aduk ya. Kita masukin aja semuanya. Kalau teman-teman suka tekstur supnya tuh lebih kental lagi, untuk maizenanya ditambahin lagi ya teman-teman ya. Tapi menurut aku supnya tuh udah pas banget gitu loh. Dengan pas sendok makan itu, mulai dari teksturnya tuh udah pas banget, apalagi rasanya ya. Jadi bener-bener aku jamin sih kalau teman-teman suka sup gitu kan, setelah nyobain ini terus ngikutin step by stepnya, insya Allah rasanya mirip dan sama. Ini tuh enak banget, dijamin. Ini kita masak sampai supnya itu kental dan mendidih. Kalau menurut kalian dia tuh udah kental terus udah mendidih juga, kita langsung aja koreksi rasa sekali lagi. Kalau udah, kita langsung aja bungkus. Di sini untuk ngebungkusnya aku pakai tinool mangkok ukuran 300 ml. Ini langsung aja kita masukin ya, jangan terlalu penuh biar nanti bisa
ditutup. Kalau teman-teman butuh tin wall ukuran yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi. Ini untuk hiasannya aku pakai daun seledri. Jadi untuk seledri yang aku pakai satu resep itu cuma 3 helai aja, dan saat beli 2000 tuh dapat puluhan helai gitu loh teman-teman. Ini tuh bener-bener murah banget sih seledri. Jadi kalian bisa langsung aja stok di rumah. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus ya, hasilnya 6 bungkus. Aku nggak tahu teman-teman ini harganya berapa, coba dong komen yang udah pernah beli sup KFC, tolong dong harganya berapa sih kira-kira. Menurut aku ini tuh dijual 5.000 aja udah untung ya, apalagi 10.000. Jadi ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nggak pakai kaldu ayam kan, cuman pakai air plus royco aja, tapi ini tuh bener-bener berkaldu banget, creaminya juga berasa. Pokoknya ini enak deh, dari segi asin gurihnya tuh pas banget gitu loh teman-teman, bener-bener berkaldu banget. Komen ya teman-teman ya, harga KFC itu berapa? Kalau kalian nanya ini tuh dijual berapa, 5.000 aja udah untung teman-teman, apalagi 10.000. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.